Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai saudara kembali dalam program Fendi Menyapa. Kita baru saja melewati dan mengingat dan merayakan dan mengalami kebangkitan Yesus Kristus, dan dampaknya sampai hari ini terasa kepada setiap kita. Dan saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa berbagi kembali dengan Bapak Ibu semua. Dan seperti biasanya saya mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk menyediakan catatan kecil di meja kerja saudara atau di meja belajar sambil saudara mendengarkan firman Tuhan dan pesan hari ini. Dan saya percaya bahwa pesan hari ini akan membukakan hal-hal yang tidak biasa bagi Anda. Saya akan berbicara tentang the power of blood dan kuasa darah. Kenapa harus darah? Mengapa kita harus belajar tentang darah? Dan pentingkah darah itu? Seperti apa fungsi dari darah itu? Dan hari ini kita akan belajar, dan saya ingin berbagi dari Kidung, Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-14. Kidung Agung pasal 1 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Menarik untuk kita belajar. Ini menarik banget. Nah, seperti biasanya sediakan catatan kecil saudara di rumah. Tujuannya supaya saudara bisa mencatat poin-poin penting dari apa yang kita sampaikan hari ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Saya menyapa beberapa dari Anda yang telah join bersama dengan kita hari ini. Selamat bergabung Pak Pendeta Nelwan Tonapa, dan selamat bergabung juga untuk Bapak Elvis Usmani dan Ibu Yesi, serta Ibu Betty Tahya, serta Abraham Immanuel, nama yang keren Bapak Abraham. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Cynthia Aipasa dan Ibu Fani Hursefuni dan Ibu Novi Tumalang dan Ibu Elis Talahatu. Nah, senang sekali bisa melihat Ibu Elis Talahatu bergabung di pagi ini dan Ibu Novi Tumalang. Baik Bapak Ibu, saya sangat bergairah dan sangat tertantang untuk membahas topik ini, the power of blood. Dan apakah darah itu penting bagi orang percaya? Apakah fungsi dari darah itu sendiri? Nah, baik saudaraku, seperti tadi saya katakan, firman Tuhan pagi ini terambil dari Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-14, Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-14, saya ulangi ayat ini. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar. Keren banget. Di kebun-kebun anggur En-Gedi. Nah, dalam perjanjian lama ada dua kitab yang tidak pernah menyebut Tuhan di seluruh teksnya. Dari pasal pertama hingga pasal terakhir, nama Tuhan tidak disebut di dalam kedua kitab ini. Nah, yang pertama adalah kitab Ester, Nah, tentunya ada tujuan dan maksud, Adapun tujuan dari kitab Ester yaitu merupakan cerita tentang penebusan umat Tuhan. Bagaimana dia dinasihati oleh Mordekai, kemudian dia dikirim masuk lewat kontes kecantikan begitu untuk menemukan istri buat raja, dan Ester masuk di sana.
dan Esther memberi jawaban bagi bangsa Yahudi dan sekaligus memberi jawaban kepada raja yang dia nikahi. Nah, baik. Kitab yang kedua adalah Kitab Kidung Agung, ya. Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini tidak mengacu pada Tuhan, tetapi buku ini juga tidak mengacu pada doa atau penyembahan. Kitab Kidung Agung ini. Nah, jadi mengapa buku ini ada dalam Alkitab? Kidung Agung ini. Kita perlu ingat bahwa Alkitab tidak hanya menjelaskan siapa Tuhan itu dan apa yang Tuhan lakukan, tetapi juga memberitahu kita apa yang Tuhan inginkan bagi umatnya. Itu penting. Saya ulangi. Jadi mengapa buku ini, buku yang dimaksud itu Kidung Agung di dalam Alkitab ini? Kita perlu ingat bahwa Alkitab tidak hanya menjelaskan siapa Tuhan itu dan apa yang Tuhan lakukan, tetapi juga memberitahukan kita apa yang Tuhan inginkan bagi umatnya. Itu penting. Tuhan menjadikan pria dan wanita berbeda. Dan berbeda secara biologis dan psikologis, ya. Sekarang Tuhan memang menciptakan kita identik secara spiritual, ya. Sekarang Tuhan sedang memperhadapkan kepada kita dengan satu kondisi dan keadaan di mana bahwa manusia perlu ini, perlu pesan ini. Karena itu saya memberi judul The Power of Blood. Nah, tahukah saudara bahwa inilah yang membuat pria dan wanita secara setara, maksudnya setara bukan secara, ya. Inilah yang membuat pria dan wanita setara di hadapan Tuhan. Karena bahasa seksual itu eksplisit yang digunakan dalam Kidung Agung ini. Nah, tahukah saudara bahwa para guru Yahudi tidak mengizinkan pria untuk membaca buku ini sampai mereka berusia 30 tahun. Dan wanita tidak diizinkan untuk membacanya sama sekali. Ya. Dunia ini penuh dengan jiwa-jiwa yang sakit karena dosa, Bapak Ibu. Dan kitab Kidung Agung ini ditulis dan ada di Alkitab kita untuk memberikan kepada kita destiny, tujuan dari laki-laki dan perempuan diciptakan, ya. Betapa manisnya mengetahui bahwa ada penyembahan rohani di dalam Injil Kristus. Itu benar banget. Betapa luar biasa itu, ya, mengetahui bahwa ada penyembahan, ada penyembuhan secara spiritual ada di dalam Injil Kristus. Nah, pekerjaan penebusan juru selamat kita disajikan begitu luar biasa di dalam kitab Kidung Agung. Nah, ini yang saya mau bedah, ini yang kita akan bedah dia, menemukan nilai-nilai dari the power of blood. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa hari ini saya akan bahas tentang Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-14, ya. Jadi Bapak Ibu sediakan catatan kecil di meja kerja saudara sambil saudara dengar dan mencatat apa yang menjadi poin-poin pembicaraan kita hari ini supaya saudara bisa belajar ulang, dan itu akan menjadi sebuah materi hidup yang bermanifestasi di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau berbicara cinta, kasih dan sebagainya, itu berbicara sesuatu yang dari dalam keluar, ya. Saya pinjam kata ini. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalamnya akan berakhir. Saya ulangi, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar,
maka kehidupan di dalamnya akan berakhir. Tetapi jika sebuah telur pecah karena kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Wow, ini luar biasa. Jika sebuah telur pecah karena kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Filosofinya apa nih? Maknanya apa ini bagi kita? Hal ini memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa hal-hal besar dan luar biasa selalu terjadi dari dalam. Sesuatu yang datang dari dalam itu bakalan hebat dan bakalan bertahan lama. Makanya kita juga mengenal motivasi-motivasi dari luar. Perkataan-perkataan orang yang memotivasi kita itu baik, tidak ada yang salah. Anda dinasehati oleh orang, itu baik, tidak ada yang salah. Tetapi sesuatu yang datang dari luar biasanya itu tidak lama. Tapi kalau sesuatu yang datang dari dalam itu lama dan bertahan dan punya kualitas. Tidak ada yang salah ketika saudara dinasehati, diajar, mendengarkan khotbah, menyembah dan sebagainya, datang ke gereja dan sebagainya, datang ke persekutuan-persekutuan, tidak ada yang salah. Tapi sesuatu yang datang dan lahir karena digerakkan dari dalam saudara, itu punya kekuatan yang tidak biasa. Justru membawa hal-hal yang luar biasa. Mari kita selalu memotivasi diri kita agar selalu bisa menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita untuk mencapai tingkat kemaksimalan yang Tuhan kehendaki. Ya. Saya ulang perkataan saya tadi, sesuatu yang datang dari luar berupa nasihat, pengajaran, Anda mendengarkan pendeta seperti saya sekarang berbicara kepada Anda, itu informasi-informasi yang datang kepada saudara, pengetahuan-pengetahuan yang datang kepada Anda, itu tidak akan bertahan lama. Hanya mungkin sesaat Anda terhibur atau mendapatkan sebuah pemahaman baru atau mendapatkan motivasi baru, itu tidak ada yang salah. Ketika saudara mendengarkan orang berkhotbah, ketika saudara mendengarkan orang berucap hal-hal yang baik, itu tidak ada yang salah. Tapi tahukah saudara bahwa semua yang sedap didengar tadi itu, dia tidak akan berpengaruh apa-apa kalau Anda dan saya tidak menggerakkannya dari dalam. Makanya saya bilang yang dari dalam itu akan dihadirkan keluar. Nah, tapi saya pun harus mengatakan bahwa bukan berarti kita meremehkan informasi-informasi dari luar. Sebab Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran juga, kan begitu. Bagaimana Anda bisa bereaksi dari dalam kalau Anda tidak memiliki informasi yang benar? Jadi apa yang kamu dengar itu menentukan percayamu. Jadi sebenarnya, yang paling penting adalah waktu Anda mendengar, Anda meresponinya dari dalam, itu hasilnya luar biasa. Oke, mari kita pelajari pelan-pelan. Ada beberapa tanaman-tanaman atau bunga yang ditulis di dalam Alkitab. Salah satunya adalah narwastu. Ya. Nah, narwastu ini dia ada di daerah seputaran India, kemudian ada juga di bagian Timur Tengah. Ya. Tumbuh begitu subur di daerah-daerah seperti itu. Ya. Nah, narwastu ini punya fungsi adalah menjadi salep untuk kepala. Pelan-pelan saudara, salep untuk kepala. Injil berurusan dengan kepala orang berdosa. Tahukah saudara bahwa Injil, berita baik itu, dia menjadi baik bagi roh. Tapi dia menjadi, dia menyakiti dagingmu. Gini, Injil artinya good news.
Good news bagi roh, karena itu makananmu. Roh makanannya adalah firman. Tapi good news itu dia menjadi pahit, dia menjadi memberi rasa sakit kepada daging. Karena daging selalu menuntut sesuatu yang enak. Kalau saya berbicara daging, berarti saya berbicara tentang kehidupan daging, kehidupan berdosa. Karena Injil akan selalu datang untuk menghancurkan yang namanya keinginan dan keegoisan manusia. Injil datang memberikan solusi. Injil datang memberi dampak positif. Tetapi tidak semua daging bisa menerima Injil. Kenapa? Karena Injil menuntut daging harus tunduk kepada yang namanya keinginan roh. Manusia memiliki 3 elemen ini: roh, jiwa, tubuh. Ya. Roh makanannya firman. Jiwa makanannya ilmu pengetahuan. Tubuh makanannya sembako, 9 bahan pokok gitu ya. Makanan, minuman yang Anda konsumsi setiap pagi. Nah, ketika tubuhmu lapar atau haus, seketika bereaksi cari makan, cari minuman. Itu puaskan tubuh. Tapi ketika rohmu lapar dan haus, seketika yang kita kejar adalah firman. Mendengarkan khotbah, lagu puji-pujian, datang ke ibadah, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Good, itu keren banget. Memang saya ajarkan jemaat seperti itu. Karena kebutuhan roh kita hanya bisa dicukupkan, bisa dipenuhi oleh firman, Injil, berita sukacita. Tapi seperti tadi saya katakan bahwa, nanti satu waktu saya akan bahas ini. Seperti tadi saya katakan bahwa Injil itu, dia menghancurkan daging dan meningkatkan kehidupan spiritual. Oke? Nah, dikatakan bahwa narwastu itu untuk salep untuk kepala. Ya. Injil disampaikan untuk memperbaiki, untuk meluruskan agenda serta pikiran-pikiran kita yang keliru terhadap Tuhan. Injil masuk untuk membawa pikiran kita kepada kehendak Allah. Injil masuk untuk yang namanya memperbaiki pola pikir kita, cara pandang, paradigma kita. Waktu Injil masuk, pikiran dagingmu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena pikiran dagingmu harus keluar. Lalu pikiran Injil masuk. Nah, ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita suka mengecap hal-hal yang berbau daging. Dosa kehidupan daging itu. Nah, Efesus ayat 4 ayat 17. Efesus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Aduh, ini keren banget. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Nah begini, kalau Bapak, Ibu, dan saya mengkonsumsi Injil, firman setiap hari, itu menandakan bahwa Bapak, Ibu, dan saya memberikan porsi kepada Tuhan.
Dikatakan jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang ketika firman disampaikan, dia bergairah. Kenapa? Karena rohnya membutuhkan firman. Tapi daging tidak akan mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Daging tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kemaksimalan untuk memenuhi kehendak Allah. No. Daging itu bakalan mati ketika dia ketemu dengan yang namanya kemuliaan. Anda dan saya tidak akan pernah, dengar baik, kemuliaan itu mahal. Dan untuk Anda masuk mengalami kemuliaan, Anda harus bersedia untuk membunuh keinginan egois Anda. Karena keinginan dagingmu akan mengarah kepada kebinasaan. Keinginan dagingmu akan mengarah kepada keputusan-keputusan yang menyenangkan daging. Tapi kalau Anda dan saya konsumsinya firman setiap hari, Anda tidak punya kesempatan atau space atau ruang atau waktu atau sekecil apapun itu space-nya, waktu itu, Anda tidak akan memberi kesempatan untuk diduduki oleh pikiran-pikiran daging. Tahukah saudara bahwa pikiran-pikiran daging adalah pikiran-pikiran yang dilahirkan dan dimotivasi dan digerakkan oleh apa? Dosa. Nah, oke. Itu kita bicara tentang narwastu. Karena narwastu itu adalah salah satu tanaman bunga yang fungsinya adalah menjadi salep untuk kepala. Jadi Injil berurusan dengan kepala orang berdosa, yaitu pola pikir pemberontak, mentalitas anti Tuhan yang meliputi setiap bidang kehidupan harus diluruskan. Itu Injil. Narwastu itu sesuatu yang harum, bunga yang harum. Tahukah saudara bahwa kehidupan Anda dan saya itu diwarnai dari bagaimana cara Anda berpikir dan memutuskan. Pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting. Nah, oke, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Kemudian ada tumbuhan lain dikatakan ini adalah mur, ya. Nah, salah satu parfum terbaik di zaman Alkitab itu mur. Ya. Cairan diperoleh dengan sayatan di pohon. Gambaran jelas tentang Kristus yang disalibkan. Mur dipersembahkan kepada juru selamat di Kalvari. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Keren banget. Seperti biasa saya katakan bahwa kalau Anda membaca Alkitab, semua pergerakan Yesus, semua tindakan Yesus, ucapan Yesus, perlakuan Yesus, bahkan Yesus duduk pun dan berdiri berjalan, dia punya maksud dan tujuan nubuatan semua. Kalau ditelusuri dan diselidiki dan dipelajari, direnungkan. Nah, itu sebabnya Anda dan saya perlu waktu untuk mendalami hal-hal yang spiritual. Tahukah saudara bahwa untuk Anda menyelami perasaan dan pikiran Tuhan, Anda tidak bisa duduk dalam 1 menit saja. Anda perlu diwahyukan. Karena waktu Anda diwahyukan, Anda punya kemampuan untuk duduk berjam-jam untuk menikmati Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Dikatakan bahwa cairan mur ini dia wangi banget, parfum. Nah, cairan ini, untuk Anda mendapatkan cairan ini, Anda perlu dilukai. Artinya pohon ini perlu dilukai. Dia akan tetap menjadi pohon dan dia tidak akan mengeluarkan keharuman kalau Anda tidak dilukai, kalau pohon ini tidak dilukai. Sama dengan hidup kita. Tahukah saudara bahwa kadang-kadang kehidupan melukai kita. Orang-orang di sekitar saudara melukai Anda. Tujuan Anda dilukai salah satu adalah bukan untuk membunuh, tapi mengeluarkan keharuman.
Beberapa kali saya mengatakan bahwa ada pohon-pohon tertentu perlu dilukai, perlu dipaku, perlu disayat dulu, kemudian dia keluarkan keharuman dan dia keluarkan buah. Saya menyadari bahwa semua orang tidak suka dilukai, tidak semua orang tidak suka dibully, semua orang tidak suka disakiti, semua orang tidak suka untuk dicemooh atau menjadi bahan gosip, headline news. No, semua orang tidak suka itu. Tapi kalau hal-hal seperti itu datang dalam hidup Anda, berarti ada tujuan dan maksudnya. Untuk apa? Mengeluarkan kehidupan harum kepada orang lain. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau Anda menjadi sumbu, Anda tidak akan pernah menyala kalau Anda tidak bersedia untuk dibakar, bukan? Sumbu akan tetap menyala kalau Anda bersedia untuk dibakar. Seketika mungkin Anda bakalan habis begitu ya. Tapi sadarkah saudara bahwa kehidupan yang dilewati dengan proses ini akan mengeluarkan hal-hal yang tidak biasa di sekitar Anda. Yesus perlu diproses lewati penyaliban ini. Rasa sakit dia hadapi. Dimahkotai dia hadapi, dicambuk, dipukuli, diludahi, diinjak. Ya, dia hadapi. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan keharuman. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bahkan mur itu sendiri sampai kepada apa? Proses penyaliban Yesus di kayu salib. Di Kalvari, Golgota itu. Markus 15 ayat 23 Anda bisa baca. Itu digunakan, artinya mur juga digunakan untuk membalsem mayatnya. Yohanes 19 ayat 39. Wow. Tahukah saudara bahwa kehidupan yang dilukai, kehidupan yang melewati proses, itu akan melahirkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup Anda. Kehidupan yang melewati proses adalah kehidupan yang dihargai. Sesuatu yang barang yang berharga Anda dapat dengan proses dan usaha keras, Anda tidak mudah melepaskannya. Kenapa? Karena ada keringat di dalamnya. Oh, saya dapat enggak gampang. Ada harga yang saya bayar untuk mendapatkan hal ini. Seperti beberapa kali saya katakan, mutiara, Anda tidak gampang membuang mutiara karena mutiara itu lewati proses yang begitu panjang. Sesuatu yang murahan, Anda gampang sekali membuangnya. Tapi sesuatu yang mahal, Anda keep in your heart. Anda keep itu di hatimu karena mahal. Saya mendapatkan istri saya untuk mendampingi hari-hari hidup saya selama 20 tahun lebih ini. Saya mendapatkan dia dengan usaha dan dengan doa yang tidak biasa. Untuk saya mendapatkan istri saya harus lewati yang namanya papa mamanya. Itu sebabnya saya sangat menghargai dia dan menghormati dia. Kenapa? Karena dia bernilai. Karena saya dapat dia seorang perempuan yang baik-baik. Seorang perempuan yang saya dapatkan dia di tempat yang terhormat. Nah, oke. Tapi Pak Pendeta, bagaimana dengan keluarga dan rumah tangga saya? Saya pun harus berkata bahwa berdoalah bagi yang belum menikah, berdoalah sehingga engkau menikahi perempuan atau suami, calon suami atau laki-laki yang tepat. Karena dengan Anda berdoa, dengan Anda memiliki sikap hati yang benar, dan Anda doakan hal ini, pasanganmu itu bisa menjadi partner. Tapi kalau Anda salah menikah dengan orang, Anda akan mendapatkan yang namanya poin doa setiap hari. Gitu. Jadi pekerjaanmu cuma mendoakan calon suamimu itu. Kenapa? Karena dari awal Anda telah memilih yang salah. Nah, tapi baiklah, Pak Pendeta, bukankah tidak ada orang semua yang sempurna? Betul sayang, tidak ada yang sempurna. Simatau saya, Fendi Simatau tidak sempurna. Gitu. Tapi di dalam ketidaksempurnaan saya itu, tetapi selama saya
mau hidup menyenangkan Tuhan, ketidaksempurnaan itu dibungkus di dalam kesempurnaannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa mur itu mur, ya. Mur disakiti, dilukai dulu, disayat dulu, baru dia keluarkan keharuman. Nah, ini yang ketiga. Ini keren banget. Aduh Bapak Ibu, saya pengen berlama-lama di tanaman ini, di bunga ini. Namanya bunga pacar. Nama aja bunga pacar, ya. Saya baca ulang buat Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Terambil dari Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar. Sadap betul di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ya, oke. Kekasihku laksana serumpun bunga pacar di kebun anggur En-Gedi. Di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ya. Nah. Kekasihku itu bagiku akan bunga kurma setandan di dalam kebun anggur En-Gedi. Itu terjemahan lama. Ada kata kurma di situ. Ya. Tapi baik, kita belajar pelan-pelan. Bunga pacar disebutkan beberapa kali di Alkitab. Bapak Ibu bisa catat. Tercatat di Kidung Agung pasal 1 ayat 14 yang tadi kita baca. Dan yang kedua, Kidung Agung 4 ayat 13. Ya. Nah. Orang Arab memanggilnya Al-Hena yang berasal dari Mesir, menghasilkan kelompok bunga kecil berwarna putih dan kuning yang berbau harum. Ini bunga pacar ini. Dari mana dibuat? Kemudian dari sana kita tahu bahwa dari daunnya itu dibuat parfum karena punya keharuman ya. Kemudian daunnya dibuat pewarna kemerahan khas yang digunakan wanita Timur Tengah untuk menodai, artinya mewarnai yang namanya kuku dan telapak tangan mereka. Nah, tumbuhan ini hanya dapat di daerah ditemukan di kebun-kebun anggur En-Gedi dekat itu namanya apa? Laut Mati, ya. Di pantai Laut Mati. Tumbuhnya setinggi 6 sampai dengan 8 kaki. Ya. Oke, kita bedah pelan-pelan. Dikatakan bahwa setangkai bunga pacar di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata di eskol hakover. Eskol hakover itu bunga pacar. Pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, eskol itu diterjemahkan setangkai, serumpun, atau setandan. Ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab beberapa terjemahan, mereka menggunakan kata ini silih berganti, serumpun, setangkai, setandan. Oke. Nah. Lalu bunga pacar itu hakover ini, itu ada beberapa terjemahan bilang, ada yang menggunakan kata kurma, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sudah diperbaharui sekarang, kita dapatkan kata bunga pacar. Ya, oke. Pelan-pelan Bapak Ibu. Ini namanya proses pembelajaran. Jadi saya pun pelan-pelan dengan Bapak Ibu. Makanya nanti, seperti judul saya adalah the power of blood. Ya? Oke. Kuasa darah. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu.
Tuhan menjadikan pria dan wanita berbeda, ya. Seperti tadi saya katakan. Itu sebabnya kita perlu belajar hal ini, ya. Ingat baik bahwa kalau seseorang mencintai, itu dia mau bikin apa saja demi yang dicintai bahagia, kan begitu. Nah, seperti saya katakan bahwa nafsu dan kasih itu dua hal yang berbeda. Nafsu mengambil semua, merugikan satu pihak. Tapi kasih menguntungkan kedua belah pihak. Itu kasih. Itu cinta. Gitu. Salah satu bentuk dari cinta saya buat istri saya dan sayang saya untuk anak-anak adalah saya menjaga makan minum saya. Saya menghindari yang namanya Coca-Cola, minuman-minuman kaleng saya hindari. Saya hindari yang namanya makanan manis yang berlebihan. Semuanya saya menghindari. Pertanyaannya begini, kenapa Pak Pendeta? Kan dimakan aja. Oh tidak. Karena saya menghindarinya, karena saya cinta. Loh, kok bisa? Oh iya, kalau Anda cinta seseorang, Anda menghindari dirimu dari segala yang tidak menguntungkan dirimu pribadi. Itu yang Tuhan katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu kemudian apa? Kasihilah sesama, betul? Apa gunanya Anda mengasihi Tuhan, Anda rajin ke gereja, Anda luar biasa hebat, tapi tubuhmu sendiri kamu gak kasihi? Bukti orang yang sayang Tuhan, itu dia jaga makan minumnya. Bukan cuma itu, dia perlu jaga hidupnya. Saya menjaga diri saya jaga hidup saya. Tujuannya apa? Adalah istri saya senang, anak-anak saya senang. Oke, itu tujuan. Bohong kalau suamimu bilang, aku cinta kamu sayang, tapi dia masih merokok, dia masih minum-minum alkohol, dia masih berjudi, dia selingkuh, itu dia gak sayang. Itu aja hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana aja. Gitu. Gak usah suruh dia bicara firman. Suruh dia lepas kebiasaan dia saja. Kalau kebiasaanmu merokok, kalau kamu lepas, itu bukti kamu cinta istrimu. Kamu cinta. Itu aja. Saya tidak percaya orang-orang yang berbicara tentang Tuhan, tapi mulutnya masih tetap berasap. Belum tentu. Pertanyaannya gini, jadi Pak Pendeta ukur kerohanian seseorang dari dia merokok, dari alkohol dan sebagainya. Oh ya, kamu tahu tidak? Kalau kamu bilang kamu beriman, tindakan kamu mana? Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Lah apa gunanya Anda bicara kebenaran, tapi kehidupanmu tidak berbicara atau tidak mencerminkan apa yang kamu bicarakan? Itu aja. Apa yang keluar, dengar, imanmu tercermin dari perlakuanmu. Imanmu tercermin dari kelakuan kamu. Kita bisa bilang, kita cinta Tuhan, kita sayang Tuhan. Tapi Alkitab kamu gak pernah baca. Tapi kamu bilang kamu cinta Tuhan. Gitu. Coba masing-masing kita koreksi diri. Coba lihat ke dalam. Apa benar kamu cinta Tuhan? Coba lihat aja dulu. Gitu. Kita nggak usah apa yang mengawang begitu. Pengajaran-pengajaran yang mengawang. Nanti kamu masuk surga. Surga penuh dengan berlian dan bertata. Betul sayangku, itu betul. Betul. Tapi tahukah saudara, istri kita butuh lihat berlian di rumah. Anak-anak kita butuh lihat berlian di rumah. Bukan tunggu masuk surga baru kau lihat berlian. Kita ini harus menjadi
yang disukai di rumah. Bisa dimengerti? Nah, banyak orang tua mengajarkan anak-anak, dilarang merokok ya. Jangan merokok, tapi kamu merokok. Gitu. Itu bukti bahwa kamu punya pengetahuan tapi tidak punya tindakan. Itu sama halnya dengan, itu yang di Alkitab bilang toh, sama dengan itu gong yang gemerincing itu loh. Berbunyi saja tapi nggak ada powernya. Tahukah saudara, proses pembelajaran yang sangat-sangat alkitabiah adalah tunjukkanlah sikap hidupmu. Itu saja. Gak usah bicara firman kalau kau punya hidup tidak seperti yang kau bicarakan. Makanya perkataan itu, artinya hidup itu, maksud saya tuh hidup itu berbicara lebih keras dari perkataanmu. Itu yang keren gitu loh. Oke. Yesus itu bicara dengan penuh kasih. Kita menemukan jawaban ketika Yesus berbicara. Dia berbicara dengan hati yang luar biasa. Kita temukan jawaban di dalamnya. Tapi Pak Pendeta, saya seorang pendosa. So what? Yesus sudah mati bagimu. Terus? Kamu sudah ditebus. Kamu sudah percaya Yesus. Iya. Sekarang bukti kamu sayang Yesus adalah manifestasikan hasil dari apa yang sudah dikerjakan Yesus. Lewat apa? Kehidupanmu. Kehidupanmu. Yakobus menjelaskan jelas banget. Iman tanpa perbuatan hakikat mati. Gini, kekristenan yang benar itu cerdas di sini, tapi juga cerdas di sini. Lalu kemudian apa? Cerdas di sini juga, perbuatan. Kembali ke sini. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar. Ya. Kata setangkai itu diambil dari kata eshkol, itu berasal dari akar kata eshek. Eshek ini artinya to bunch together. Artinya gini, mengelompok bersama dalam bahasa organisasi. Kalau dalam bahasa organisasi itu artinya a team work. Tim kerja, sebuah tim kerja. Dalam kelompok, dalam komunitas, dalam organisasi, dalam kebersamaan. Tahukah saudara bahwa ketika suami istri menjadi satu, mereka menjadi kekuatan besar. Mereka menjadi power di situ. Nah, lalu kemudian kata bunga pacar itu diambil dari kata Ibrani yang artinya kopher. Kopher itu dari kata kaphar. Kaphar itu artinya harga kehidupan. Wow. Nah, di dalam kata kopher itu saya menemukan ada 5 makna spiritual di dalamnya. Dan semuanya menunjukkan kepada Yesus. Keren banget. Lihat. Dari kata koper berasal dari akar kata kapar yang artinya harga kehidupan. Di dalam kata koper itu ada 5 makna. Yang pertama, rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Kemudian yang kedua, merciful. Apa itu? Penyayang. Yang ketiga, to cancel. Membatalkan. Dan yang keempat, forgive. Apa itu? Memaafkan atau mengampuni. Lalu yang terakhir, kelima, yaitu to cover. Apa itu? Menutupi. Wow. Jadi
Makna dari setangkai bunga pacar, kalau saya mengkalimatkannya begini. Eshkol Hakover artinya, setangkai bunga pacar artinya suatu kerjasama bahwa Allah Bapa mengirim Allah Putra untuk datang menjadi manusia, supaya manusia didamaikan kembali, rekonsiliasi melalui Yesus Kristus, dan manusia menerima kasih-Nya yang luar biasa, merciful. Dan akibatnya kita mendapatkan pembatalan hukuman, to cancel, membatalkan. Karena Allah Maha Pengampun, forgiveness. Dan kita akan selalu dilindungi oleh kuasa-Nya, to cover. Karena Allah Roh Kudus bersemayam dalam roh kita, dan Ia lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Wow. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami hal ini. Nah, kenapa saya memberikan judul The Power of Blood? Nah, tahukah saudara, fungsi farmakologis dari bunga pacar adalah dia memiliki zat antidotum, penawar racun. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca Kidung Agung pasal 1 ayat 14, Bapak Ibu ketemu bunga pacar, Bapak Ibu akan mengerti makna spiritual, makna nubuatan, profetiknya itu di sini. Jadi fungsi farmakologis bunga pacar itu memiliki zat antidotum, penawar racun. Penawar racun terhadap racun ular. Nah, wah, ini saya bingung. Nah, tadi di dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa, saya baca ulang, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Garis bawahi kata itu, kebun-kebun anggur En-Gedi. Nah, lihat. Fungsi farmakologis bunga pacar tadi itu zat antidotum, penawar racun terhadap racun ular. Oke? Bila penggarap kebun anggur terpatuk ular berbisa, maka mereka segera mengambil bunga kurma atau bunga pacar ini yang kemudian diremas-remas untuk menghasilkan lendir berwarna merah darah dan kemudian dioleskan pada bekas gigitan ular. Nah, fungsi farmakologis apa? Untuk apa? Maka efeknya adalah menghentikan reaksi, melumpuhkan dan mematikan bisa ular sehingga nyawa dapat tertolong. Jadi lendir dari bunga kurma tadi, bunga pacar tadi itu, mereka peras, lalu kemudian lendir yang berwarna merah darah itu dioleskan pada gigitan ular itu. Tujuannya apa? Menyelamatkan penggarap-penggarap kebun anggur. Wow, luar biasa. Hikmat Allah yang luar biasa atas Salomo menyebabkan beliau dengan jenius mewajibkan para penggarap kebun anggur untuk tujuan pengobatan dengan memanfaatkan khasiat bunga kurma atau pacar ini. Kenapa Salomo menuangkan ide, hikmat, kemampuan, kecerdasannya dia dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 14 ini dengan meletakkan bunga pacar di situ. Bunga pacar di mana? Di kebun anggur En-Gedi. Tahukah saudara bahwa hidup kita diselamatkan oleh darah? Anda dan saya mengalami kuasa,
penebusan, mengalami pendamaian, mengalami pembenaran dikerjakan oleh apa? Oleh darah anak domba Allah. Kita memiliki hal-hal yang tidak biasa. Tadinya Anda dan saya adalah bagian yang dikutuk. Tidak ada yang baik dari manusia yang dihasilkan manusia. Tapi karena kita mengalami penebusan Kristus, kita mengalami hal-hal yang disebut dengan kesembuhan, berkat, anugerah. Itu yang kita dapatkan. Tahukah saudara apa itu farmakologis ya? Supaya saudara juga bisa mengerti toh. Farmakologis itu adalah ilmu tentang interaksi obat, sistem, dan proses hidup untuk kepentingan diagnosa, pencegahan, perawatan, dan pengobatan penyakit. Jadi fungsinya jelas. Fungsinya jelas, saudaraku. Implementasi artinya penerapan apa yang perlu kita punya sekarang. Nah, darah Yesus menghancurkan kuasa dosa. Tahukah saudara bahwa ular paling suka di mana kebun anggur? Suka dia di situ. Alkitab berkata bahwa kita tuh seperti kebun-kebun anggur toh. Nah, kalau kurang berbuah ya digunting, dikat, dipotong, tujuan supaya kita semakin berbuah toh. Nah, implementasi apa yang kita bisa dapat itu? Darah Yesus menghancurkan kuasa dosa yang mematikan umat manusia yang berkarya di kebun anggur Tuhan. Bukankah Tuhan punya kebun anggur? Gerejanya di muka bumi, kita adalah kebun anggur Tuhan. Itu sebabnya Salomo dalam sebuah literatur diberitahukan bahwa Salomo mengajarkan semua para penggarap kebun anggur, you orang harus tanam itu yang namanya pohon bunga pacar itu. Tujuannya apa? Karena Salomo tahu ular itu suka bermain di kebun-kebun anggur. Nah, saya pun harus beritahu kepada Bapak Ibu semua, ular itu juga suka bermain di gereja. Halo. Nah, tidak semua orang masuk ke gereja dengan motivasi yang benar. Kemungkinan besar dia merusak atau dia menggigit atau dia mematuk Anda. Nah, tahukah saudaraku yang diberkati Tuhan bahwa kita dikelilingi. Nah, Alkitab berkata bahwa kamu diutus di tengah-tengah serigala. Atau domba yang di tengah-tengah serigala, hendaklah kamu harus tulus dan cerdik seperti merpati. Ya, tak? Nah, menarik untuk kita belajar ini. Kita harus cerdas di sini, Bapak Ibu. Tahukah saudara dikatakan bahwa kebun anggur Tuhan itu adalah kita, gereja Tuhan yang hidup. Kalau saya bicara gereja bukan bicara gedung ya, saya bicara pribadi. Kita nih gereja yang hidup. Nah, tahukah saudara bahwa fisiologi darah Yesus itu supra-rasional? Itu supranatural banget. Fisiologi itu apa? Cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan saat hidup. Organ, jaringan, atau sel. Itu darah itu Bapak Ibu. Wow. Jadi Anda bisa bayangkan betapa kita hidup dengan kuasa yang tidak main-main. Tidak main-main Bapak Ibu. Oke. Nah, beberapa literatur menjelaskan tentang bunga pacar ini selain buat parfum ya. Tahukah saudara bahwa darah Yesus membuat kita harum di depan tahta Tuhan, bukan? Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani, kita memiliki keharuman, kita memiliki keberanian Tuhan untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa Anda tidak bisa berhadapan dengan raja dengan bau busuk, bukan? Anda harus berhadapan dengan raja dalam keharuman. Nah, untuk kita ketemu dengan Raja Sorgawi, Bapa yang kekal, kita perlu yang namanya darah Yesus. Karena darah itu yang memberikan kita memiliki keharuman di hadapan Allah.
Kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka dalam konsep pengertian bahwa kita orang-orang yang telah ditebus harus memberi warna dan keharuman yang berbeda dari yang ditawarkan oleh dunia. Nah, tanaman pacar, bunga pacar ini adalah semak belukar dengan bunga menunjuk ke atas dan memiliki bunga yang putih dan berbau harum yang tumbuh dalam kelompok-kelompok yang sama, begitu loh. Nah, tahukah saudara bahwa tadi dikatakan setangkai bunga pacar, bicara tentang a teamwork. Nah, tahukah saudara bahwa saudara nggak bisa hidup seorang diri? Anda perlu dalam tim. Setangkai bunga pacar. Nah, seperti mur, tanaman bunga pacar digunakan untuk membuat parfum wangi. Bunganya digunakan untuk mewarnai rambut, kuku, jari. Bahkan, wow, hebat sekali. Memberi warna baru dalam hidup kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kiranya kita bisa mengerti sampai di sini bahwa itu sesuatu yang luar biasa dan hebat itu disajikan Tuhan untuk kepentingan Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Nah, tahukah saudara bahwa seperti tadi awal saya katakan bahwa kalau Anda mencintai seseorang, Anda rela berkorban, bukan? Anda bersedia melakukan apa saja untuk mereka yang Anda cintai. Nah, sama dengan Yesus. Dia sayang kita, dia cinta kita, dia mengasihi kita. Makanya dia bersedia untuk ada di kayu salib. Kenapa? Untuk kasih. Kasih. Nah, salah satu fungsi darah adalah mengangkut oksigen. Fungsi darah mengangkut oksigen. Nah, tujuannya apa? Untuk dibawa, diangkut ke seluruh jaringan tubuh manusia, itu darah. Ada mengandung oksigen, udara yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam paru-paru, lalu melalui serangkaian proses sebelumnya akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu kemudian Anda dan saya bisa nikmati hal-hal yang tidak biasa ketika darahmu lancar karena ada oksigen di dalam juga. Salah satu fungsi darah adalah pengangkut oksigen. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya bernafas di dalam anugerah penebusan? Tahukah saudara bahwa saudara dan saya bernafas di mana? Di dalam darah kasih Tuhan. Tahukah saudara dan saya kita bernafas di dalam kemurahan dan kebaikan hati Tuhan? Saya percaya bahwa kalau orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mereka tidak gampang meninggalkan Tuhan. Mereka tidak gampang mengkhianati Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah mengalami kebaikan Tuhan. Satu Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita baru mengalami dan menikmati berkat kebangkitan. Dan beberapa dari Anda telah melakukan yang namanya perjamuan kudus. Kita nikmati tubuh dan darah Kristus. Bukankah itu masuk ke tubuh kita memberikan kehidupan bagi kita? Memberikan kesembuhan bagi tubuh fisik kita dan memberikan pencerahan bagi roh dan spiritual kita. Beberapa orang pernah bertanya kepada saya, Bapak Pendeta, dari mana datangnya darah Yesus? Maka kita harus mengakui ada hal-hal yang supranatural di dalam Yesus, termasuk di dalam proses pembentukan darahnya.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu supranatural. Waktu Anda dan saya menikmati perjamuan kudus, menikmati darah Yesus, cawan perjanjian baru itu, waktu dia masuk ke dalam saudara, itu dia mengerjakan semua yang terbaik bagi hidupmu. Salah satu fungsi darah adalah mengangkut oksigen. Waktu kamu terima darah Yesus, itu kamu terima kehidupan. Jadi kamu bernafas di dalam kemerdekaan. Kamu bernafas di dalam anugerah. Kamu bernafas dalam kebaikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kita ini adalah orang-orang yang berhutang kepada kebaikan Allah. Sangat disayangkan beberapa dari kita masih hidup di dalam dosa. Sementara kita masih tetap ke gereja. Sementara kita menyebut dirinya Kristen. Tapi kita masih hidup di dalam dosa. Tapi kita masih mengerjakan bagian-bagian yang disebut dengan enaknya daging. Anda bilang Anda menikmati dan bernafas dalam anugerah. Tapi Anda tidak menghormati anugerah dan kebaikan Tuhan. Bagaimana bukti Bapak Pendeta saya tidak menghormati anugerah Tuhan? Buktinya Anda ke gereja, tapi Anda keluar gereja, Anda masih tetap melakukan dosa yang sama. Maaf saya mesti kasih tahu. Salah satu karakteristik ciri khas dari binatang peliharaan kita yaitu anjing. Anjing itu kalau dia pipis, ya toh, dia ketemu satu tempat, sebut saja itu pohon, dan dia pipis di situ. Tiba-tiba ada orang yang melemparnya. Gitu. Dia dilempar, bak, dia lari menjerit, wak. Tahukah saudara? Jika esok hari dia pingin pipis lagi, dia mendatangi tempat yang sama, dia tidak mau pipis di situ lagi. Kenapa? Karena dia pernah dilempar di situ. Dan dia tidak mau kembali ke situ lagi. Karena dia bagi anjing, oh my goodness, aku nggak mau ke situ lagi. Aku pernah dilempar kemarin. Kenapa? Ada rasa sakit yang dia alami ketika dia melakukan tindakan itu. Manusia enggak. Sudah tahu ini, dia melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Dia masih tetap balik di tempat yang sama. Coba saudara lihat. Dia melakukan dosa itu menyakiti dia. Terlebih dia menyakiti Tuhan. Katanya kamu sayang Tuhan. Tapi kok masih begini? Coba lihat. Yoel pasal 3. Ayat 21. Ini keren banget. The power of blood. Dikatakan begini. Dan aku telah membersihkan darah mereka yang belum aku bersihkan. Dan Tuhan berdiam di Sion. Oh my goodness. Saudara dengar baik. Di dalam terjemahan yang lain dibilang gini. Aku mencuci darah yang belum aku cuci. Tahukah saudara? Waktu Anda melakukan perjamuan kudus, itu seperti Tuhan, itu darah perjamuan kudus masuk ke dalam saudara. Itu seperti darahmu ini dicuci dari segala bentuk virus, bakteri, penyakit dan sebagainya. Waktu kamu makan tubuh Yesus itu, roti perjamuan itu, waktu kamu makan itu, Alkitab berkata, bilur-bilurnya menyembuhkan kamu. Kiranya kita memiliki kesadaran, karena kita adalah orang-orang yang berhutang kepada kebaikan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pikir ini baik-baik Bapak Ibu. Pikir ini baik-baik. Di dalam
kebenaran Ibrani ditulisnya begini dalam bahasa Ibrani. Wenifeti damam lonifeti. Wenifeti damam lonifeti. Artinya, aku akan mencuci darah yang belum aku cuci. Oh my goodness. Jadi waktu kamu terima tubuh dan darah Kristus, kamu terima kebersihan Tuhan. Kamu terima anugerah kebaikan kasih sayang Tuhan. Jadi sangatlah, saya nggak tahu mau ngomong apa ya. Tapi sangat keterlaluan lah kalau saya bisa bilang gitu. Kalau kamu terima tubuh dan darah Yesus, tapi kemudian kamu keluar, kemudian kamu melakukan dan merusak kebersihan itu lagi. Gitu. Tuhan sudah bersihkan kamu, tapi kemudian kamu lempar lagi, masukin sampah ke dalam dirimu. Jangan, saudaraku. Saudara selalu ingat perkataan saya, bukan? Kalau ada orang yang melempar sampah kepadamu, jangan balas sampah kepada dia. Balas dia, berikan dia roti, susu, madu, dan gandum. Kenapa Anda memberikan mereka roti, gandum, susu? Karena Anda memiliki darah yang sudah bersih. Karena saya tidak terbiasa menyimpan kotor. Bilang begitu. Karena saya tidak terbiasa menerima memproduksi sampah. Karena Yesus darahnya masuk membersihkan aku. Itu yang bilang, aku akan mencuci darah yang belum aku cuci. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah mengalami anugerah keselamatan, anugerah kebangkitan, anugerah kasih sayang, anugerah yang terbaik, kita tidak punya sampah dalam hidup lagi. Sehingga kalau orang menyakiti Anda, Anda tetap tersenyum dan menikmati dan berlayar di atas semua rasa sakit yang dihadirkan oleh orang. Anda tetap punya bahasa-bahasa positif untuk mengungkapkan isi hatimu yang bersih. Tidak gampang sebagai manusia. Dagingmu ingin memberontak dan membalas. Tapi saya tidak punya sampah untuk mengembalikannya. Saya cuma punya kasih, damai sejahtera, sukacita, panjang sabar. Nifeti berasal dari akar kata nakah. Nakah punya pengertian to make clean. To make clean. Buat jadi bersih. Kemudian apa? Dibuat tidak mengandung kesalahan. Be free. Dibebaskan. Innocent. Tidak berdosa. Tidak dihukum. Tidak mengandung kesalahan. Itu tuh nakah. Yang arti dari kata mencuci tadi. Saudara lihat. Tuhan itu hebat, Bapak Ibu. Saya justru bertanya. Maksudnya kita, sudah nikmati anugerah Tuhan. Tapi hidup tidak mencerminkan anugerah itu. Tahukah saudara? Tensa waktu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasanya bagi orang yang percaya itu present tense. Roma 3 ayat 26 yaitu ia melakukan demonstrasi keajaibannya itu dalam pengertian itu present tense, artinya waktu hari ini ya. Darah Yesus tiap saat, tiap hari tidak pernah berubah kuasanya, keampuhannya, dan Tuhan Yesus mau demonstrasikan itu kapan? Setiap hari. Jadi Anda dan saya menikmati kebaikan Tuhan, menikmati demonstrasi kuasa Tuhan itu setiap hari.
Saudara, ini luar biasa. Simpson mengalahkan singa atau Daud mengalahkan singa dan beruang, itu secara logika dan kekuatan manusia itu tidak mungkin. Bisa dipahami. Secara ukuran manusia itu nggak mungkin. Sama Goliat berhadapan dengan Daud, Daud membunuhnya. Itu secara manusia itu tidak mungkin. Itu yang saya mau kasih tahu buat saudara. Seperti itulah kuasa darah Yesus. Jika ia bekerja di arena kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan kita, berapa banyak dari kita seharusnya harus mati. Banyak dari kita seharusnya mati. Tetapi kita ada hari ini itu karena kita diluputkan dari maut. Hukum alamiah berjalan sejajar dengan hukum rohania. Alkitab berkata bahwa 1 Korintus 15 ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Allah adalah roh. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta hukum alam di dalamnya. Maka adalah integral bila hukum alam berjalan sejajar dengan pola hukum roh. Maka melalui fisiologi darah manusia ini, kita implementasikan makna kuasa darah dalam hidup kita. Jadi begini, darah Yesus sudah ada di dalam kita. Kita punya kemampuan di atas rata-rata. Waktu Anda terima tubuh dan darah Kristus, waktu Anda terima darah Yesus masuk ke fisik Anda, seperti tadi saya katakan di dalam Yoel pasal 3 ayat 21, aku akan mencuci darah yang belum aku cuci. Itu fungsi darah, mengangkut apa? Oksigen. Lalu kemudian apa? Mengedarkan sari makanan. Bayangin, jadi darah itu dia kasih masuk makanan di semua sel-sel yang ada. Sehingga tubuh kita bisa berfungsi dengan begitu maksimal. Tahukah saudara bahwa hidup spiritual saudara maksimal di bawah hukum anugerah? Itu karena apa yang disebut dengan pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya tercurah untuk kemenangan kita. Besok saya akan mencoba untuk membahas 8 sifat dan manfaat dari kuasa darah Yesus. Saya akan coba bahas itu. Saya akan coba membedahnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, coba, saya paling suka dengan itu tuh, kata Yoel 3 ayat 21 itu. Ya. Aku akan membersihkan dan aku telah membersihkan darah mereka yang belum aku bersihkan, dan Tuhan berdiam di Sion. Itu terjemahan MILT. Kalau saudara punya Alkitab beberapa terjemahan tuh bagus banget untuk membuat sebuah perbandingan. Nah. Wow, keren banget. Kiranya pelajaran hari ini menginspirasi Anda untuk Anda menghormati darah Yesus itu. Hormati darah itu. Hormati. Ingat baik, Salomo tadi dikatakan di dalam Kidung Agung 1 ayat 14. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Wow, keren banget. En-Gedi. Saudara tahu En-Gedi? En-Gedi adalah oasis yang subur di tengah padang gurun-gurun di pantai barat daya Laut Mati. Wilayah sekitarnya panas dan suram, pasirnya yang kering memanjang hingga bermil-mil.
Wilayah Laut Mati adalah padang pasir asin yang ditutupi oleh kabut berdebu dan ditandai oleh panas yang hampir tak tertahankan selama hampir sepanjang tahun. Oasis subur En-Gedi adalah satu-satunya tanda kehijauan dan kehidupan bermil-mil di sekitarnya. Ini menonjol, saudaraku. En-Gedi. Gitu. Di tengah-tengah gurun, di tengah-tengah padang gurun yang suram itu ada oasis, ada keindahan yang tak terlukiskan ditemukan di sana. Oasis dan air terjun yang rimbun menghadirkan kelegaan dan penyegaran bagi wisatawan yang telah lelah di padang gurun. Tahukah saudara? 1 Kidung Agung pasal 1 ayat 14. Kenapa Salomo menjelaskan hal ini buat kita? Ya toh? Dia tulis bahwa bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Saudara tahu? Kebun-kebun anggur di En-Gedi, kebun-kebun anggur En-Gedi. Di tengah-tengah subur, sekeliling saudara, tandus semuanya, suram, panas. Tapi ada En-Gedi. En-Gedi itu apa? Mata air, saudaraku. Ada mata air di situ. Kebun itu hidup di sana. Anggur tumbuh di sana. Jangan keluar dari lingkaran anugerah Allah. Allah punya anugerah. Allah memberikan anugerah bagi saudara lewat Yesus Kristus. Saudara punya semua yang terbaik di dalam Tuhan. Jangan mau keluar dari situ. Adam dan Hawa punya apa? Punya En-Gedi, Taman Eden itu toh. Mereka keluar dari situ karena mereka memilih yang salah. Tahukah saudara, hari ini saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang punya masalah hidup. Tapi kalau hari ini engkau tahu bahwa anugerah itu ada dengan hidupmu oleh darah Kristus, kamu dimerdekakan dan dihidupi, jangan mau keluar dari situ. Jangan keluar dari situ. Hidupi anugerahnya dari waktu ke waktu. Biar engkau bernafas di dalam kebaikan Tuhan. Biar engkau menarik nafasmu dalam seluruh potensi terbaik Tuhan yang Bapa berikan kepada saudara. Selalu ingat, Tuhan itu baik bagi kita. Dia mengasihi saudara. Ingat baik kata itu, kopher. Berasal dari akar kata kapar. Artinya apa? Harga kehidupan. My goodness. Tahukah saudara? Hidupmu mahal, kenapa? Karena darah Kristus. Jadi nilai kamu sama dengan nilai darah Kristus. Dia tebus saudara karena kamu mahal. Jangan sia-siakan darah yang telah membersihkan Anda dan saya. Jangan sia-siakan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari. Dalam waktu yang sama dengan pesan kelanjutan dari seri pembicaraan kita tentang the power of blood. Dari tempat ini, saya ingin berdoa kepada semua Bapak Ibu. Beberapa dari Anda yang memiliki kanker payudara, punya masalah rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah pulihkan saudara. Mari satukan hati dan kita berdoa dari tempat ini. Roh Kudus Bapa yang baik, wahyukan dirimu lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk Salomo dalam wawasan, pengertian dan pewahyuan profetik. Kidung Agung pasal 1 ayat 14 membuka hal-hal baru bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus bahwa di tengah-tengah kehidupan yang suram, di tengah-tengah permasalahan hidup, di tengah-tengah padang gurun, ada En-Gedi di mana kebun-kebun anggur itu tumbuh di sana. Tapi Bapa di surga, di tengah-tengah kebun anggur itu, Salomo mengajarkan kami untuk menanam yang namanya bunga kurma. Karena dari sana, untuk menetralkan semua virus
ataupun racun ular yang mencoba patuk beberapa penggarap kebun anggur. Darah-Mu melindungi semua penggarap kebun anggur. Darah-Mu melindungi seluruh penggarap-penggarap kebun anggur yang melayani Tuhan di dalam gereja-Mu. Gereja-Mu adalah kebun anggurnya Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan kiranya kebun anggur-Mu dilindungi dan dipagari. Firman-Mu berkata, kemah orang benar dijagai dan dilindungi Tuhan. Roh Kudus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dari waktu ke waktu. Tutup bungkus kami di dalam kuat kuasa darah-Mu. Sehingga kami bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Engkau dengan benar. Berkati dan sembuhkan Tuhan kepada Bapak Ibu yang mengalami kanker payudara. Khususnya ibu-ibu yang ada beberapa ibu yang menyaksikan program ini. Kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Kami perkatakan Tuhan, Ella bangkit dari kursi rodanya. Aku perkatakan mujizat terjadi atas kehidupan Ella. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sembuhkan dan jamah. Kepada Bapak Ibu yang sedang mengalami proses kehidupan dan tantangan hidup sebagai suami istri, Tuhan tolong. Sembuhkan dan pulihkan hubungan-hubungan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di esok hari dengan waktu yang sama bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau dalam program Fendi Menyapa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bung Bert Tuasela dan Ibu Novi Maulani, Ibu Seli Samba, dan Ibu saya Tapi selamat bergabung. Tuhan memberkati. Dan Ibu Monik Lumba, Bapak Alsop dan Ella Rum selamat bergabung. Dan Bapak Mansano dan Ibu Mary Tabaleku selamat bergabung. Ibu Selina Laberi dan Ibu Ans Adam selamat bergabung. Ibu, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Oci Wali-Wali dan Ibu Dian Masi dan Ibu Meiwas serta Ibu Harlin Lahinda. Tuhan memberkati Ibu Harlin, tetap mengalami Yesus. Ayub Esther Tuanani, Tuhan memberkati. Selamat malam Ibu Ayu. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Von Lavenax. Tuhan memberkati dan tetap bersuka cita. Kepada Bapak Ibu yang tidak sempat saya menyebutkan namanya disebabkan karena teks komen-komennya itu sudah naik ke atas, jadi itu sudah terlalu panjang ke atas begitu ya. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, tetap semangat dan ingat baik. Seperti Salomo mengajarkan penggarap-penggarap kebun anggur untuk menanam bunga pacar dalam kebun anggur. Demikianlah Anda dan saya hidup tidak bisa lepas pisah dari kuasa darah Kristus. Teruslah lakukan bagian saudara, imani perkataan Tuhan. Kidung Agung pasal 1 ayat 14. Tuhan memberkati setiap kita. Dan Yoel 3 ayat yang ke-21. Tuhan memberkati kita. Ingat baik, aku akan mencuci darah yang belum aku cuci. Dan kemudian terjemahan lain dibilang ini, aku telah. Ketika kamu sudah punya Yesus Kristus, ketika kamu terima tubuh dan darah Kristus, terjemahan ini bunyi ini, aku telah membersihkan darah mereka yang belum aku bersihkan. Wow. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin.